Halo, perkenalkan saya Yeremias Steven Gultom. Saya dari mahasiswa STT Kerusu Indonesia ingin mewawancarai dari Ibu Bisya tentang mengenai kepemimpinan yang ada di Mahana. Bu, bagaimana tanggapan terbesar yang Ibu hadapi dalam memimpin dan bagaimana cara mengatasinya? Buat saya memimpin di Mahanaim itu banyak tantangannya ya, karena perbedaan dari yang namanya ras, provinsi, suku, bahasa, latar belakang itu bervariasi sekali di tempat ini. Dari orang yang sangat kaya raya, yang penghasilannya ratusan juta, miliaran, sampai yang bahkan untuk makannya sulit. Jadi buat saya cara kepemimpinan di Mahanaim ini butuh hikmat dari Tuhan. Tidak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Karena buat saya setiap orang, setiap kasus pasti punya sesuatu yang berbeda dan cara pandang yang berbeda sendiri. Itu buat saya gitu sih yang ngomongin. Jadi kita perlu bukan disamaratakan kalau buat saya di Mahanaim ini, tapi kita harus berhikmat dan menata setiap orang pada porsinya masing-masing. Yang kedua, Bu, bagaimana Ibu terhadap lulusan sekolah tinggi teologi yang ada di STT Kerusu? Maksudnya untuk setelah mereka lulus atau bagaimana? Gimana setelah mereka lulus? Harapan saya untuk anak-anak mahasiswa dan mahasiswi di STT Kerusu Indonesia tentunya saya sangat ingin ya mereka ini direbutkan sama banyak gereja. Tidak hanya gereja, saya sangat ingin mereka tuh diperebutkan sama institusi-institusi di luar, sama perusahaan-perusahaan di luar. Karena buat saya gini, bukan hanya handal secara teologi ya, tapi mereka ini dibekali secara praktek. Karena sekolah kami STT Kerusu Indonesia ini banyak praktek ya dibanding pelajar. Adalah seimbang lah, saya bisa katakan seimbang antara pelajaran, antara praktek itu kami katakan seimbang. Atau bahkan menurut saya banyak sekali praktek-prakteknya. Harapan saya satu sih, sampai mereka tuh direbutkan. Begitu mereka lulus, bahkan belum lulus sudah banyak orang yang menginginkan mereka. Jadi lulusan STT Kerusu Indonesia, saya sangat ingin mereka ini diperebutkan. Tidak hanya dalam hal bidang pelayanan, bahkan orang-orang disiplin juga mengakui bahwa kalau lulusan dari sini kerjanya pasti bagus, pasti setia dan cinta Tuhan. Nah itu yang saya harapkan. Yang selanjutnya, Bu, menurut Ibu apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin rohani di masa depan? Kualitas pemimpin di masa depan, menurut saya banyak poin ya, banyak hal. Tapi kalau buat saya yang saya teringat sekarang itu adalah gini, seringkali pemimpin itu hanya status, tapi mereka lupa kalau mereka itu owner dari apa yang Tuhan titipkan di dunia ini. Contoh ya, kalau itu anak kita nggak mungkin asal-asalan dari mereka. Betul dong. Tapi kalau mereka ini anak titipan, kadang kita mungkin rasanya ada hati di sendiri berbeda. Menurut saya poin yang penting adalah waktu mereka punya rasa kepemilikan. Bukan hanya menjadi pemimpin sebagai pekerjaan dan status, tapi mereka ini merasa ini anak saya, ini nih rumah saya, ini tuh yang Tuhan percayakan buat saya. Pasti hasilnya berbeda. Waktu kamu merasa itu punyamu, itu tanggung jawabmu, itu bagianmu, pasti yang kamu lakukan berbeda dibanding kamu cuma mengerjakan karena tugas. Contoh piket gitu ya, kamu piket jadi kamu ngerjain karena kamu disuruh. Tapi waktu kamu ini tuh rumahku, jadi kalau saya piket harus bersih, nah itu akan beda, responnya akan berbeda. Apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi teologi sekarang seperti kamu? Pesan-pesannya ya buat semua mahasiswa, pesan saya satu sih, kalau kamu dapat kesempatan untuk belajar yang banyak, buat kesalahan yang banyak. Kenapa? Karena jadi kamu masuk sini bukan kamu sudah hebat, kamu masuk sini kamu mau belajar. Jadi semua kesempatan kamu bisa belajar, kejar. Semua kesempatan kamu bisa buat kesalahan, jangan sedih, jangan nangis. Namanya belajar jalan pasti ada mungkin lah jatuh, mungkin lah kamu bisa jatuh. Jadi jangan nangis kalau salah. Kalau dihukum jangan nangis, karena kamu lagi belajar. Ini cuma fase mungkin 2 tahun asrama, betul ya, 1 tahun PPL, 1 tahun kemudian kamu mulai mengerjakan skripsi, paling 4 tahun. 4 tahun ini waktu yang tidak bisa diulang. Jadi pakailah kesempatan
banyak-banyaklah ambil apa ya, istilah saya kalau orang bekerja itu ambil pengalaman sebanyak mungkin. Kalau kata saya ini, jangan berkata tidak. Nah, kadang kita tuh takut dulu, tidak dulu. Padahal waktu kita iya, belum tentu kita nggak bisa kok. Kalau paling iya paling gagal, ya nggak sih, paling malu. Tapi ya udah, kita pernah mencoba minimal. Daripada kita enggak, tapi kita nggak dapat apa-apa. Terima kasih Bu. Ya teman-teman, demikian wawancara kita dengan Ibu Kesya atas kepemimpinan di Mahanae yang kita dapat hari ini. Semoga kegagalan kita itu menjadi pembelajaran bagi kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yudika Antolin. Saya mahasiswa Estetik Russo Indonesia tahun ajaran 2025 dan saya mengambil prodi teologi. Pada sore hari ini saya akan mewawancari bersama Ibu Nurlela sebagai dosen Estetik Russo Indonesia dan kita akan mewawancari tentang bagaimana memimpin di Estetik Russo Indonesia. Shalom, selamat sore Ibu. Shalom, selamat sore Yudika. Baik Ibu, pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam memimpin dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar itu menerima calon mahasiswa yang tanpa kita ketahui ya. Contoh, kita menerima dari seberang, misalnya dari luar pulau Kalimantan, dari beberapa tempat itu kami terima, dan sampai di sini ternyata anak-anak itu bermasalah. Contoh ya ngomong sendiri, ya punya masalah yang belum bisa diselesaikan ya, dan itu tantangan bagi kami ya. Solusinya bagaimana? Yaudah, kita sepakat dengan para pemimpin, para dosen, kita kumpul, kita membahas dan kita melayani anak ini seperti itu. Kenapa demikian? Karena anak ini ya kita tidak tahu latar belakangnya, tapi puji Tuhan kita sebagai dosen, bukan hanya sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, ini adalah jiwa yang perlu diselamatkan, sehingga ke depan dia akan menjadi mahasiswa yang berguna dan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu terhadap lulusan sekolah teologi ini? Ya, lulusan teologi atau lulusan Estetik Russo ini kami bangga sih ya, kami sangat bangga. Kenapa demikian? Karena selama 4 tahun mereka itu dididik, bukan hanya secara pelajaran atau mata kuliah pelajaran, tapi yang paling utama adalah pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter itu sangat penting untuk mereka nanti terjun ke depan, terjun keluar lapangan. Mereka akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, terutama punya roh takut akan Tuhan, punya karakter yang baik, sehingga mereka juga bisa mempertanggungjawabkan alma mater mereka ya, sebagai Estetik Russo yang benar-benar STT yang dipakai Tuhan, STT yang luar biasa, dimanapun mereka berada, mau ditempatkan di mana aja ya, mereka bisa menjadi hamba Tuhan yang ajaib, hamba Tuhan yang luar biasa, karena mereka udah dididik. Ya mungkin di rumah mereka tidak, ya bukan tidak pernah dididik ya, tidak begitu melakukan apa yang orang tua perintahkan, tapi di sini kita mendidik mereka pembentukan karakter ya, dan di situ ajaib. Mereka keluar sangat dapat membanggakan kami sebagai para pengajar, sebagai pemimpin ya yang ada di Estetik Russo ini. Luar biasa. Baik Ibu, pertanyaan yang nomor 3, menurut Ibu apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin rohani di masa depan? Takut akan Tuhan, itu nomor 1. Utamakan Tuhan, dan paling utama pemberesan pribadi, dan biarlah yang paling utama kita utamakan Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak didik kita, yaitu terutama dari mahasiswa-mahasiswa, sehingga terpancar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Kita menyampaikan kebenaran Tuhan ya, itu harus ada contoh ya, karena firman Tuhan katakan bahwa kita ini harus menjadi cermin yang terbuka bagi banyak orang. Jadi perbuatan kita, sikap kita itu kan dilihat oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa punya masalah ya, kita harus cari solusi, kita harus membicarakan, kita harus doakan, pulihkan, sehingga mereka melihat oh iya ya, ternyata
bukan hanya bicara, tapi benar-benar dosen pembimbing atau dosen pengajar atau dosen yang benar-benar punya cinta itu kasih dengan tulus terhadap mereka, sehingga mereka pun juga mau ya berubah, dan mereka pun mau terima Tuhan sebagai juru selamat dalam pribadi mereka, sehingga mereka pun boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Luar biasa. Dan pertanyaan nomor 4 Ibu, apa pesan Ibu untuk mahasiswa yang sedang menempuh studi teologi? Pesan saya ya mungkin buat Yudi, buat Stephen, ya tetap kejar Tuhan yang paling utama, ya pembenahan diri, ya bagi saya melepaskan semua pengampunan, ya lihat ke depan, ya pesan saya utamakan Tuhan lah, ya sekali lagi baca firman Tuhan. Dengan baca firman Tuhan itu Tuhan akan memberikan banyak pengertian dalam kehidupan kita, ya pesan saya jadilah berguna dimanapun kalian berada, karena kita adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, dan kita pun ke depan, terutama mahasiswa-mahasiswa ini akan menjadi seorang pemimpin, ya karena kalian ini adalah generasi-generasi penerus, generasi-generasi yang membawa lawatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pesan saya buat STT yang sekarang sedang dijalani, ya belajarlah dengan serius, utamakan Tuhan dalam kehidupanmu, percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan dan ada jaminan Tuhan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kampus menyiapkan mahasiswa menghadapi tantangan pelayanan di dunia nyata? Oke, untuk mahasiswa sebelum terjun ke keluar ya ke lapangan, itu memang kami adakan terutama pemberesan dulu ya pribadi waktu mereka masuk. Sebelumnya mereka di asrama, ini terutama asrama dulu ya, asrama, dan mereka itu mengikuti doa ya di menara doa. Mereka adakan pelepasan, adakan pemulihan, pelepasan, yang belum baptis dibaptis, yang udah dibaptis mereka ditahirkan kembali dan mereka dilayani kembali. Dan mahasiswa-mahasiswa ini semakin diperkuat lagi lah, terutama dengan firman Tuhan, sehingga setelah mereka nanti ya sebelum tamat lah istilahnya, mereka akan PPL, mereka akan terjun ya. Sebelum terjun pun mereka akan PSM ya, setiap seminggu ya, mulai dari Sabtu dan Minggu itu mereka sudah harus bisa memberikan dampak, memberikan contoh. Dan apa yang kita persiapkan yaitu bangun pagi, setiap hari bangun pagi, doa menyembah dengan firman Tuhan, berbahasa roh ya. Mereka juga mengerjakan tugas mereka, piket dan lain sebagainya. Sebelum belajar juga mereka baca firman Tuhan, mereka sharing hari Sabtu, hari Minggu, tetap mereka berdoa, dan seminggu sekali baik para pemimpin, dosen, dan mahasiswa ada ibadah bersama ya, sehingga kita mempersiapkan semua mahasiswa sehingga sebelum mereka terjun mereka sudah tahu apa yang harus mereka hadapi. Jadi dengan tantangan-tantangan itu mereka nggak takut ya, mereka tidak mengundurkan diri, tapi kami sudah persiapkan semuanya itu, karena hidup ini harus dijalani ya. Yang paling utama, tempatkan Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi, sehingga apapun pelayanannya nggak usah takut, Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan di depan kita. Seperti itu. Amin. Terima kasih Ibu Nurlela. Baik teman-teman semuanya, sekian dari wawancara kami bersama Ibu Nurlela. Dan saya Yudika Antolin, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.